Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvia Elmiati, NIM 210304210, semester 5, reguler A, manajemen 4. Saya di sini akan menyelesaikan video untuk ujian akhir semester materi komunikasi bisnis digital. Dan dalam video ini ada 5 materi. Yang pertama yaitu keterampilan presentasi bisnis, yang kedua yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok, yang ketiga negosiasi bisnis, yang keempat etika dalam komunikasi bisnis, yang kelima teknologi digital dalam komunikasi. Nah, lanjut saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu keterampilan presentasi bisnis. Dengan membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis dengan kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Dengan komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan juga kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik dan diterima baik oleh audiens. Ada pula 3 struktur presentasi bisnis. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah tujuan. Yang kedua adalah isi utama. Isi utama itu adalah poin-poinnya. Yang ketiga, kesimpulannya, kesimpulan dari pendahuluan dan isi utama tersebut. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif ada yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Nah, selanjutnya, presentasi bisnis menggunakan gambar, video, atau media lainnya. Dan biasanya pada saat presentasi itu ada rasa gugup pada saat presentasi, itu wajar. Cukup menyiapkan diri dan latihan yang cukup dan menyiapkan sebuah materi-materi pada saat ingin berpresentasi. Cukup juga dengan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan. Menyampaikan pesan presentasi bisnis dengan percaya diri adalah kesuksesan dalam presentasi bisnis. Jadi materi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal yaitu percakapan antara 2 orang teman dan percakapan keluarga, di mana komunikasi itu terjadi pada saat sedang menonton TV atau sedang belajar bersama, belajar kelompok, seperti itu. Menurut ahli Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan suatu percakapan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu misalnya ponsel atau email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, kesetaraan. Menurut Michelle Bergen, dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Adapun klasifikasi kelompok, ada kelompok primer, dalam dan meluas, yaitu menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyikapi unsur-unsur yang bersirat. Yang kedua yaitu kelompok sekunder atau dangkal. Nah, yaitu menembus permukaan luar dari kepribadian kita
terbatas, hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Ada pula bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok kecil dan yang kedua yaitu komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok ada fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan kepuasan. Yang kelima, fungsi terapi. Nah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu negosiasi bisnis. Dalam lingkungan bisnis, negosiasi merupakan bagian pada suatu proses bisnis. Upaya yang bisa dilakukan kerjasama dengan calon rekan kerja. Negosiasi juga dapat berperan sebagai upaya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Atau cara melobi untuk bernegosiasi itu pula ialah salah satu aktivitas atau communication. Keterampilan bernegosiasi yang pertama yaitu memakai persoalan terbuka. Yang kedua, memakai kembali percakapan perunding lainnya. Yang ketiga, melaporkan hal yang dirasakan serta emosional dalam menyorotkan nuansa yang tegang serta membentuk perasaan percaya diri atau confident. Ada pula taktik negosiasi. Yang pertama, tim baik dan tim jahat. Yang kedua, deniable. Yang ketiga, jalan keluar atau permasalahan bersama-sama atau joint dilemma solving. Yang keempat, daya kompetisi. Yang kelima, menawarkan jalur tengah. Mengelola negosiasi yaitu mendominasi, mengakomodasi, penyelesaian masalah, menghindari berkompromi. Nah, materi yang keempat yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Macam-macam etika. Yang pertama itu ada etika deskriptif, yaitu meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Kalau etika normatif menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama itu ada tabiat. Tabiat itu adalah sudah pembawaannya seperti itu gitu. Nah, yang kedua itu ada akal pikiran. Akal pikiran itu seperti rasionya. Yang ketiga, hati nuraninya. Ada pula etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Kalau etika umum di mana mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, sedangkan etika khusus yaitu keberlakuannya khusus. Ada pula 4 hierarki, yaitu etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan moralitas pribadi. Contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, membayar tagihan rapat tepat waktu. Manfaat dari etika dalam bisnis yaitu dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Materi yang kelima yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian US, The Adventure Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains. Teknologi digital merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jenjang sosialnya melalui Facebook, Twitter, Blogger, MySpace. Ada pula pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yaitu otomatis kantor, bentukan informasi, menghemat biaya. Manfaatnya yaitu memperoleh, mengenal, serta
mengerti definisi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihannya yaitu data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan hacker ataupun virus. Yang ketiga, yaitu membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekian video pembelajaran dari 5 materi komunikasi bisnis digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.